seluruh umat Islam di dunia wajib melaksanakan ibadah puasa. Agar tetap prima, konsumsi makanan sehat yang tepat bisa jadi salah satu kunci ibadah lancar. Ternyata ada sejumlah kebiasaan tak baik saat berbuka dan sahur yang tanpa kita sadari kerap dilakukan. Kebiasaan tersebut menjadi kesalahan yang tidak hanya berdampak kepada masalah ibadah saja, tetapi kondisi kesehatan juga akan terpengaruh. Apa saja sih kebiasaan yang tidak baik saat kita berpuasa? Nah, kesalahan pertama itu sering mengkonsumsi antacid atau obat mah sebelum makan, baik itu saat berbuka puasa ataupun saat sahur. Sakit lambung itu memiliki banyak sebabnya. Tidak hanya karena kelebihan asam lambung saja, bisa jadi memang karena sudah ada luka di lambung dan produksi asam lambung berlebih. Tapi yang tidak banyak kita tahu itu, saat sakit di ulu hati yang kadang sampai menimbulkan nyeri, nah itu tidak selalu karena kebanyakan asam lambung. Jadi sebelum kita banyak menduga-duga dan langsung minum obat medis, coba yang natural dulu. Bisa memakai lemon, apel, atau bahkan cuka apel. Kalau sudah membaik, tandanya tubuh kita punya GERD atau acid reflux. Penyakit tersebut tidak selalu disebabkan oleh kelebihan asam lambung saja, karena sebenarnya bisa jadi kondisi asam lambung kita normal, atau bahkan di beberapa orang jumlahnya kekurangan. Lalu, apa itu acid reflux atau GERD? Jadi acid reflux itu kondisi di mana asam lambung kita naik ke atas sampai keluar katup lambung, dan ini yang memberikan rasa nyeri sampai ke ulu hati. Sebenarnya penyebab GERD ini banyak sekali. Yang pertama itu karena stres. Akibat utama tidak stabilnya produksi asam lambung, kemudian ada makanan karena perut kita menyesuaikan dengan jam makan yang baru saat berpuasa, dan bisa juga karena gas dan berbagai penyebab lainnya. Kesalahan yang kedua, karena berbuka puasa dengan yang manis-manis. Konsumsi makanan manis saat berbuka puasa memang penting untuk mengembalikan energi tubuh yang sempat hilang. Namun jangan mengkonsumsinya terlalu banyak. Nah, menurut buku yang sudah aku baca, karangan Profesor Dr. Abdul, yang intinya Nabi Muhammad SAW menyarankan kita berbuka dengan buah kurma, karena di buah kurma terdapat serat dan potasium. Selain itu ada gizi-gizi yang bagus untuk tubuh setelah puasa. Jadi jangan diselewengkan dengan konsumsi makanan yang mengandung banyak gula saat berbuka. Kesalahan yang ketiga adalah langsung berbuka dengan makanan yang berat. Kenapa tidak boleh? Pertama, karena usus kita berat. Yang kedua, biasanya keinginan kita untuk minum jadi berkurang karena kita sudah kenyang, apalagi dengan berbuka puasa menggunakan makanan yang berkuah. Padahal kuah makanan banyak sodiumnya, dan itu tidak sama dengan air putih. Yang kedua, kalau kita langsung to the point untuk makan makanan berat, kita berfokus ke volume makannya saja yang mengenyangkan, tapi kita lupa keseimbangan gizinya. Kenyang itu gampang, lengkap gizi yang susah. Kesalahan yang keempat, langsung tidur setelah sahur. Sayangnya kebiasaan ini bisa menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan yang berujung munculnya masalah pada saluran cerna atas. Jadi saat sahur sebaiknya jangan langsung tidur, melainkan tunggulah 2-3 jam setelah makan agar makanan yang kamu konsumsi bisa dicerna dengan baik oleh tubuh. Kesalahan yang kelima itu lupa makna dari puasa itu sendiri. Ini sih paling sering kita lihat di sosial media ya. Ketika berbuka puasa, banyak dari kita yang sering upload Instastory. Melupakan makna puasa ini berdampak tidak bagus untuk kesehatan dan juga mental.
Yang kedua, kita harus bisa menghargai orang-orang di luar sana yang kurang mampu. Ternyata dengan kita mengupload makanan dan kita banyak makan saat berbuka puasa itu menunjukkan kalau kita tidak punya kontrol diri. Jadi pas lagi momen ibadah ini sekaligus momen kita untuk memperbaiki diri. Karena bulan puasa adalah momen yang bagus untuk ibadah, sekaligus momen yang bagus untuk memperbaiki kesehatan fisik, luar, dan dalam. Khususnya organ dalam. Jadi manfaatkan itu ya. Selamat menunaikan ibadah puasa.